Oke, selamat malam. Di sini kita akan membahas tentang sensor suhu. Jadi ini macam-macam sensor suhu, ada bimetallic temperature sensor, ada thermocouple, ada resistan temperatur detektor atau RTD, ada thermistor, ada IC temperatur itu sendiri. Jadi kita masuk ke bimetallic temperature sensor. Ini biasanya kalau Anda lihat itu ada di sensornya setrika. Nah, di setrika itu kan kalau panasnya sudah tercapai gitu, dia akan mati sendiri kan. Nah, ini salah satu sensornya. Kemudian ada thermocouple. Nah, thermocouple ini banyak dipakai di industri karena selain daya tahannya bagus, dia juga dia bisa mengukur sampai ribuan Celcius gitu. Jadi tergantung tipenya gitu, dia bisa pengukurannya lebih tinggi, tapi kekurangannya dia sensitivity atau akurasinya kurang, tapi range pengukurannya tinggi. Jadi itu adalah thermocouple. Kemudian ada RTD. RTD ini juga salah satu kelebihannya adalah pengukurannya itu bisa jauh gitu ya, bisa sampai ribuan Celcius. Jadi ini biasanya banyak dipakai di industri karena di industri biasanya butuh sensor-sensor yang range-nya tinggi. Ini seperti ini RTD ini tergantung bahannya. Jadi kenaikannya itu per Celsius. Jadi berapa ohm per Celsiusnya ini ada tergantung seperti tabel di sini. Kemudian misal ini RTD PT100 gitu ya, kebanyakan RTD dibuat dari platinum baseline resistor. Jadi 100 ohm pada 0 derajat. Pada settingan ini RTD mempunyai perubahan sebesar 0,3729 ohm per Celsius. Jadi kalau Anda pakai RTD misalnya, nah misal pada suhu 30 derajat, maka seharusnya yang terukur itu sekitar 111 ohm gitu. Jadi itu adalah RTD. Kemudian akurasinya ya dia akurasinya ini dibandingkan dengan yang tipe IC ini lebih kurang, akurasinya kurang ya. Tapi ini sudah cukup apabila digunakan di industri untuk mencakup suhu-suhu yang tidak butuh terlalu presisi tapi dengan range yang lebih tinggi. Kemudian ini adalah thermistor. Thermistor ini biasanya ada di pada rangkaian gitu ya, atau biasanya digunakan untuk mematikan rangkaian kalau rangkaian itu terlalu panas suhu di sekitarnya gitu. Biasanya menggunakan thermistor, bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah yang model IC. Model IC ini banyak dipakai di macam-macam ya, karena selain kelebihannya dia akurat, kemudian tegangan kerjanya juga kecil, dia mudah untuk digunakan dan harganya jauh lebih murah daripada yang tipe lainnya. Jadi akan tetapi di sini thermistor integrated circuit temperatur ini mempunyai kekurangan, dia range-nya tidak tinggi, biasanya cuma digunakan 0 sampai 100 derajat Celcius saja. Jadi ini karakteristiknya dari sensor-sensor tersebut ya. Yang pertama thermocouple, simbolnya seperti ini. Kemudian karakteristiknya ini cenderung seperti ini pengukurannya. Kemudian dia mengeluarkan tegangan sederhana, murah, banyak macamnya, range suhunya tinggi atau luas.
kelemahannya tidak linear. Nah, ini yang bikin agak susah untuk membuat pengkondisi sinyalnya. Tegangannya rendah, memerlukan referensi, kurang stabil, kurang sensitif, karena ini range-nya tinggi jadi dia kurang sensitif. RTD itu stabil, paling akurat, lebih linear daripada thermocouple, tapi ya mahal, memerlukan suplai daya, delta R-nya kecil, tahanan absolutnya rendah, dan self heating. Jadi dia kalau dipakai terlalu lama dia panas sendiri gitu. Nah, kalau dia panas, dia pengukurannya bisa salah. Kemudian termistor ini outputnya tinggi, cepat, dan pengukuran ohmnya 2 kW, tapi tidak linear. Ini seperti ini. Range-nya, suhunya terbatas, rentan, dan memerlukan suplai daya, self heating juga. Ini makanya biasanya dipakai di rangkaian untuk pengaman. Kalau rangkaian itu terlalu panas, maka dia akan mematikannya. Nah, itu sensornya menggunakan termistor. Nah, IC ini paling linear. Jadi ini naiknya linear sekali. Jadi outputnya juga paling tinggi, murah, tapi kelemahannya adalah dia kurang dari 200 derajat Celcius dan memerlukan suplai daya. Lambat, self heating juga sebenarnya. Dia panas sendiri gitu. Jadi kalau dia panas sendiri itu dia pengukurannya salah. Konfigurasinya juga terbatas gitu. Ini contoh integrated circuit temperatur ya. Jadi ada 2 jenis. Yang satu LM34 itu skalanya dalam Fahrenheit, tapi sebenarnya kan bisa dirubah juga di program gitu kalau Anda pengen merubahnya. Yang kedua LM35 dalam skala Celsius. Jadi pada seri LM35 misalnya outputnya 10 milisecond per derajat Celcius. Jadi kalau misalnya suhu ruangan 25 derajat gitu, nah nanti outputnya adalah 250 millivolt. Jadi setiap kenaikan menghasilkan 10 millivolt. Jadi gampang untuk pemrogramannya. Kemudian ini bentuk dan jenis-jenisnya dari LM35 atau IC temperatur. Ada yang bentuknya seperti ini, dan seperti ini. Macam-macam. Kemudian dari prinsip kerjanya, ya suhu lingkungan dideteksi, bagian IC peka terhadap suhu. Jadi suhu dirubah menjadi tegangan. Karena ini IC sebenarnya dia membutuhkan suplai di dalamnya ada rangkaian, dan setiap derajat Celciusnya mengeluarkan 10 millivolt gitu. Jadi kelebihannya itu salah satunya ya, kelebihannya itu adalah range-nya, rentang suhunya cukup jauh, jadi minus 55 sampai 150 derajat Celcius. Tapi kalau di atas ini dia tidak bisa lagi. Kemudian low self heating ini maksudnya pemanasan diri sendirinya itu rendah, cuma 0,08 derajat Celcius, beroperasi pada tegangan 4 sampai 30 volt. Ini range-nya cukup jauh ya. Rangkaian tidak rumit karena tinggal kasih 5 volt ground sama outputnya langsung masuk. Tidak memerlukan pengkondisi sinyal, ini bisa direct langsung. Kekurangannya membutuhkan sumber tegangan untuk beroperasi karena ini IC ya. Salah satu komponen aktif kan membutuhkan tegangan untuk dia bisa bekerja gitu. Nah, ini salah satu contoh rancangan sistem sensor seperti ini. Idealnya di sini membutuhkan sebuah buffer gitu, tapi ini tidak wajib. Ini bisa langsung ke microcontroller gitu. Jadi itu adalah sebagian dari sensor suhu. Jadi sensor suhu itu ada 4 setidaknya, ada RTD, ada
thermocouple, ada IC suhu, ada NTD gitu ya. Jadi semuanya itu mendeteksi suhu yang ada di daerah sekitar. Nah, sekarang kita masuk pada rangkaian. Jadi kita mau melakukan percobaan untuk LM35 ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah LM35. Untuk VCC-nya ya kita masukin saja ke 5 volt, outputnya ke A0, terus groundnya kita masukin ke ground. Atau mungkin kalau kita mau lihat skematiknya sederhananya seperti ini. Jadi ini outputnya masuk A0, kemudian 5 voltnya atau VCC nya 5 volt, ini groundnya masuk ke ground gitu ya. Tapi sebelumnya kita mau oret-oret dikit tentang karakteristik dari si LM35 tersebut. Jadi kita ketahui bahwa LM35 itu dia 10 mV per derajat Celcius gitu ya. Jadi kalau pembacaan ADC di Arduino itu sendiri kan 0 sampai 1023 gitu, atau ini ada sekitar 1024 range gitu ya. Dari 0 sampai 1023 itu kan ada 1024 step gitu. Nah, kalau kita kalau dilihat bahwa si Arduino itu membaca nilai ADC. Jadi kalau atau val ADC itu kan kalau kita membuat rumusnya gitu ya. Jadi kalau kita mau cari suhu gitu ya. Suhu dalam derajat Celcius ya. Suhu berarti val ADC dibagi 1024 ya, dikali oleh, karena ini milivolt, ini saya tarik ke milivolt kan, 5 volt itu kalau ke milivoltnya jadi 5000 milivolt gitu ya. Kemudian ini dibagi oleh 10. Kenapa 10? Karena setiap 10 milisecond ini menghasilkan 1 derajat Celcius gitu ya. Kalau kita ya seperti ini saja sih. Jadi ini nanti dapatnya suhu dalam derajat Celcius gitu. Kalau dilihat seperti ini. Kemudian kita coba ke Arduino-nya. Nah, di sini pertama jangan lupa kita ini Uno bener, potnya adalah COM 4. Oke, sudah. Nah, di sini kita harus setup dulu serial komunikasinya. Misal di sini kita pakai saja 9600 gitu ya, standar lah. Ini di sini. Kemudian di void loop. Jadi tapi sebelumnya kita deklarasikan dulu saja variabel di atas, misal misalnya float val ADC gitu ya. Gitu. Nah, kita taruh di sini val ADC sama dengan analog rate. Nah, tadi kan itu kita taruh di A0 ya. Ya, ini tulis saja A0 gitu. Seperti ini. Kemudian kalau lihat dari rumusnya tadi kan misalnya
float MV, float maksudnya nilai milivol gitu ya, sama dengan val ADC dibagi 1024. Karena ini dalam bentuk float, jadi sebaiknya ini dikasih ini, kemudian dikali 5000. Kemudian float suhu gitu ya, sama dengan tadi kan MV tadi dibagi oleh 10, karena ini kan per 10 milisecond derajatnya ya. Kemudian ya kita serial print saja, serial print dalam kurung misalnya suhu titik 2 gitu ya. Kemudian serial print kecil ln biar pindah gitu ya, itu adalah suhu itu. Jadi simple sekali, delay misalnya 500 milisecond. Jadi seperti ini saja rangkaiannya, programnya juga simple ya. Jadi seperti ini, kita coba up. Oke, sudah selesai, kita lihat gitu ya. Nah, ini suhunya sekitar 34 sampai 35 derajat Celcius sekarang. Jadi memang mudah ya untuk LM35 itu. Jadi suhu ruangan ini adalah sekitar 34 atau 35 derajat Celcius. Jadi itu penjelasan singkat dari saya mau coba dulu gimana kalau saya pegang LM35-nya. Nah, ini sekarang saya pegang, harusnya suhunya naik. Nah, sekarang suhunya naik jadi 37 derajat Celcius, 38 derajat Celcius. Saya lepas, dia akan turun lagi. Jadi sensor ini bekerja ya. Jadi seperti itu saja untuk penjelasan singkat dari LM35. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga membantu.